Hai, salam keajaiban, sehat bahagia kaya raya untuk kita semua. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai terang dan gelap dalam diri kita. Ayo stay tune. Bagus ya pantainya. Kita bisa dengan jelas melihat ombak yang menggulung dan juga ombak yang menyapu karang. Kita juga bisa dengan jelas melihat awan biru dan putih di atas sana. Tapi kalau malam hari ya tidak kelihatan apa-apa. Begitu juga dengan diri kita. Kalau pikiran dan hati kita gelap, maka hidupnya akan ikut gelap atau katakanlah banyak masalah. Saya jadi ingin sharing sebuah tulisan antara Einstein dan gurunya. Einstein kecil berkata, "Maaf Pak Guru, apakah dingin itu ada?" Gurunya menjawab, "Tentu saja dingin itu ada. Memangnya kamu belum pernah kedinginan?" Einstein kecil berkata, "Sebenarnya dingin itu tidak ada. Menurut hukum fisika, yang kita sebut dingin adalah ketiadaan energi kalor atau panas. Bagaimana menurut Bapak mengenai kegelapan? Apakah dia ada?" Guru menjawab, "Tentu saja, dia pun ada." Einstein kecil berkata, "Bapak salah lagi. Kegelapan juga tidak ada. Kegelapan dalam kenyataannya adalah ketiadaan cahaya. Kita bisa mempelajari ilmu pasti mengenai cahaya, namun tidak untuk kegelapan." Kelas pun terdiam. Einstein kecil melanjutkan, "Begitu pula dengan kejahatan. Seperti rasa dingin dan kegelapan, Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan ada ketika manusia tidak memiliki kehadiran Tuhan di dalam hatinya." Kalau pemandangan pantai tadi kita bisa melihat dengan jelas pas ada cahaya. Itu kan kita tidak bisa mengubah apapun ya mengenai cahaya siang malam gitu. Tapi kalau cahaya dalam hati kita, itu kita bisa mengaturnya. Kita punya kehendak bebas untuk memilih mau mengikuti pikiran egois kita atau ego kita, atau kita mau mengikuti suara hati nurani kita yang terdalam. Ini merupakan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Semua orang memilikinya, selalu berbicara yang baik-baik, yang mulia, yang agung. Tapi tidak semua orang mematuhinya. Walaupun hati nurani adalah GPS atau penunjuk arah hidup yang sebaiknya kita ikuti. Kalau kita tidak mengikuti suara hati nurani kita, maka kita akan tersesat atau ya lahirlah sebuah kejahatan yang merugikan kehidupan kita di masa mendatang. Jiwa yang terang, jiwa yang gelap, ya kita bedakan saja. Jiwa yang terang saya bahasakan sebagai aura yang cerah, yang besar, sehingga memiliki daya magnet yang besar juga, dibandingkan dengan jiwa yang gelap, auranya gelap, dipenuhi dengan pikiran dan perasaan yang negatif tentang segala sesuatu, sehingga dengan perbedaan kedua vibrasi ini akan menentukan hasilnya nanti di masa depannya. Yang satu yang cerah tadi hidupnya akan dipenuhi keberuntungan, akan sukses. Yang satunya dipenuhi masalah. Kita kembali ke kalimat cerita Einstein tadi. Kejahatan ada ketika manusia tidak memiliki kehadiran Tuhan di dalam hatinya.
Sekarang pertanyaan saya untuk teman-teman semua, silakan direnungkan dan dijawab dalam hati dengan jujur. Bagaimana hubungan teman-teman dengan Tuhan? Apakah Tuhan hadir, semangat Tuhan, cinta Tuhan hadir dalam batin yang ditandai dengan kedamaian, batin merasa tenang, merasa yakin Tuhan memelihara hidup kita, atau batin kita merasa hampa, udah bolak-balik berdoa tapi kayaknya Tuhan tidak mendengarkan doa saya, nggak tahu seperti apa itu rasanya damai, karena batin penuh dengan kekesalan tentang segala sesuatu, baik di masa lalu maupun di masa saat ini. Bagaimana batin kita? Apakah kita merasa betul-betul oke, saya selaras ya, saya sudah berdoa dan saya juga beriman, saya yakin sepenuhnya bahwa Tuhan memelihara hidup saya bersemangat dalam menjalani hidup saya istilahnya bergembira, bersukacita, atau sebaliknya. Melalui video-video YouTube saya dan juga channel di Telegram, saya berkali-kali mengingatkan teman-teman semua bahwa kita dapat menciptakan apapun pengalaman yang ingin kita alami. Kita dapat menciptakan ya setinggi langit, seluas alam semesta. Apapun yang dapat kita pikirkan itu dapat kita peroleh. Tapi itu bukan dari kehausan ego kita untuk memiliki segala macam pernak-pernik kehidupan. Tapi di saat itu sudah tercapai, kita akan merasa hampa. Ya, bukan yang seperti itu. Yang saya maksud adalah yang permanen. Ketika kita menyalakan terang dalam batin kita, kita kembali pada kesejatian diri kita, yaitu menjalankan misi hidup kita. Saya nih hobinya bercocok tanam misalnya, lalu saya menekuni bidang tersebut dan saya membantu sesama dari hobi yang saya suka ini, maka hidup kita menjadi bermanfaat bagi orang lain. Dari situ kemudahan akan mendatangi hidup kita, dari rezeki, dari banyaknya keberuntungan yang akan Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Karena memang vibrasi kita ada di tahap kita tidak terikat dengan keinginan kita. Kita bukan sedang meningkatkan ego kita, tapi kita sedang meluapkan panggilan jiwa kita yang memang dikhususkan untuk kita lakukan di kehidupan kita yang sekarang. Untuk mulai menyalakan terang atau cahaya dalam hidup kita, kita perlu kembali ke GPS hidup kita, yaitu hati nurani. Kita bisa mengatakannya dalam keheningan atau kapanpun kita bisa selalu bilang dalam hati kita. Misalnya, Tuhan, pakailah saya sebagai alatmu. Itu kita sudah melepaskan ego kita. Misalnya, wah, ingin ini, ingin itu gitu. Tapi ketika kita, ya sudah Tuhan, saya serahkan semua hidup saya dan pakailah saya sebagai alatmu. Saya mau bermanfaat untuk orang lain sesuai dengan panggilan jiwa saya. Maka di saat itu, ketika sudah tidak ada ego yang melekat dalam batin kita, maka kitalah yang sedang membukakan pintu rezeki dalam hidup kita. Dan semua kemudahan akan mewujud dengan sangat mudah. Jadi pengalaman saya sekitar 15 tahun ini akhirnya berkesimpulan, kalau kita banyak melepaskan emosi negatif kita, melepaskan keterikatan kita pada segala sesuatu, lalu meningkatkan rasa percaya, keyakinan kita kepada Tuhan, itu oneness atau kesatuan
kita dengan Tuhan itu akan muncul dengan sendirinya, dan semua kemudahan itu akan terwujud dalam hidup kita, bahkan tanpa kita mensugesti yang harus dengan teknik ini atau teknik itu. Ini sangat simpel sekali ketika kita memusatkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita. Tuhan menggunakan hidup kita untuk kita bermanfaat untuk orang lain sesuai dengan panggilan jiwa kita, maka semuanya Tuhan sediakan. Cara saya melepas salah satunya kapanpun, dimanapun, ya waktu itu saya lakukan pas jalan kaki pagi. Dalam hati saya mengatakan berulang kali, lepas, lepas. Saya melepaskan kehidupan saya. Saya melepaskan semua pernak-pernik yang ada di dalam hidup saya. Dan ketika saya mengatakan seperti itu, ya otomatis beban itu terlepas dengan sendirinya. Misalnya juga pas lagi berdoa, terus muncul pikiran usil, terus perasaan jadi gak enak. Nah, saya katakan dalam hati, lepas. Lepas, artinya saya melepaskan pikiran ini dan kembali fokus ke kalimat doanya saya, misalnya seperti itu. Ketika ada kekhawatiran atau ketakutan hadir, saya katakan juga dalam hati, lepas. Artinya saya melepaskan pikiran-pikiran ini dan saya memilih untuk bahagia. Saya memilih untuk memikirkan hal-hal yang saya sukai. Saya memilih untuk meningkatkan iman, kepercayaan saya kepada Tuhan yang selalu memelihara dan membantu, menolong saya. Hidup kita dipenuhi banyak sekali pilihan. Mau memilih apa dan bagaimana, itu keputusan teman-teman semua. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman, ingin memilih yang menyalakan terang atau cahaya tadi, atau memilih untuk berada dalam kegelapan. Sekian video saya kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Saya Vita Mindset Trainer. Jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!